Di pinggiran kota, berdiri bangunan besar yang sudah ditinggalkan puluhan tahun. Rumah sakit jiwa Karangjati, tempat di mana konon banyak pasien hilang akal yang meninggal secara misterius. Sebagian bilang karena malapraktik, sebagian bilang karena dirasuki. Bangsal kejiwaan di lantai 2 dibiarkan terkunci sejak tahun 1998. Tapi dindingnya masih menyimpan bisik-bisik pasien yang tak pernah sembuh. Malam itu, keempat mahasiswa, sebut saja namanya Naya, Dinda, Rio, dan Andre, berkumpul di depan gerbang rumah sakit jiwa Karangjati, bangunan tua yang sudah lama terbengkalai. Mereka semua adalah satu angkatan kuliah dan tinggal di kos yang sama. Naya sekamar dengan Sarah, teman kuliah mereka juga. Sementara Rio dan Andre menempati kamar terpisah. Rio membawa kamera untuk merekam konten uji nyali. Ia yang paling antusias. Andre ikut karena ingin membuktikan semua itu hanya tahayul. Dinda lebih ke arah penasaran. Sementara Naya sebenarnya ragu, tapi tak mau terlihat takut. Ritual jelangkung mereka lakukan di ruang isolasi lantai 2, ruangan yang dulu digunakan untuk pasien dengan gangguan berat. Mereka membuat boneka jelangkung dari batok kelapa yang ditemukan di dekat dapur, mengikatnya pada tongkat infus berkarat, dan menyampirkan kain putih dari baju pasien lama. Jahitan kain itu masih bernoda kecoklatan seperti darah tua. Mereka duduk membentuk lingkaran, serta lilin yang mengelilingi mereka. Tangan mereka memegang tongkat boneka jelangkung yang ada di tengah bersamaan. Mereka mulai membaca mantra bersama dengan serentak. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tiba-tiba boneka itu bergerak, kepalanya bergetar pelan, lalu tongkatnya bergetar hebat. Lilin di kanan Dinda padam, suara langkah terdengar dari arah lorong gelap, padahal tidak ada siapapun. Terdengar suara lirih, seperti perempuan menangis. Tangisannya menyayat, mendalam. Rio menjatuhkan kameranya. Andre langsung berdiri. Mereka semua panik dan tanpa pikir panjang kabur meninggalkan boneka jelangkung itu di tengah lingkaran lilin. Mereka pulang ke rumah kos dalam keadaan panik dan terengah-engah. Kos itu berada tak jauh dari kampus, 2 lantai dengan lorong panjang. Naya sekamar dengan Sarah di kamar nomor 2. Rio tinggal di kamar 5. Andre di kamar 6. Dinda di kamar 3. Setelah membuka pintu, mereka tak bicara banyak. Masing-masing masuk kamar. Rio masih membawa kameranya, tapi ia tak berani menonton ulang rekaman tadi. Malam itu terasa sunyi sekali. Naya baru akan memejamkan mata saat Sarah yang sedang mengetik tugas menoleh ke arah jendela dan berkata pelan, "Tadi kamu bawa pulang seseorang ya?" Naya terdiam. "Maksud kamu?" Sarah menunjuk ke cermin di sudut kamar. "Tadi aku lihat bayangan perempuan berdiri di belakangmu waktu kamu masuk kamar."
Hari-hari berikutnya dipenuhi kejadian aneh. Dinda mulai sering mimpi buruk. Ia terbangun jam 2.30 pagi setiap malam. Keringat dingin membasahi bantal. Di mimpinya ia melihat ruangan rumah sakit itu lagi dengan sosok wanita mengenakan gaun pasien berdarah, berdiri memandangi mereka dari balik jendela. Rio mengurung diri di kamarnya. Ia mendengar suara-suara aneh dari kamera rekamannya. Bisikan perempuan, suara tangis, dan nama Naya disebut berulang-ulang. Andre mencoba tetap logis, tapi ia beberapa kali melihat bayangan perempuan lewat di lorong kos. Ia mengira itu Sarah, tapi saat bertanya, Sarah bilang ia belum keluar kamar seharian. Naya yang tadinya pendiam mulai sering bicara sendiri. Malam-malam ia terdengar seperti sedang berbicara dengan seseorang. Sarah mendengarnya dengan jelas. Suara Naya bicara biasa, lalu dijawab suara lain yang jauh lebih berat dan terdistorsi. Ibu kos, Bu Ratmi, akhirnya menegur. Ia bilang aroma dupa di kamar Naya mengganggu. Padahal Naya dan Sarah tidak pernah membakar dupa. Malam itu Sarah bangun tengah malam karena mendengar isakan. Ia menoleh dan melihat Naya duduk di lantai, memeluk lutut menangis. Tapi saat mendekat, Naya menoleh, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Dia sayang sama aku. Dia mau aku tetap di sini. Keesokan harinya, Sarah minta bantuan pada Andre. Mereka mulai menyusun ulang kejadian dan menyadari seseorang telah ikut pulang dari rumah sakit itu. Tapi itu bukan boneka, melainkan sosok merasuk dalam boneka. Rio ditemukan meninggal di tangga kos, jatuh dengan leher patah. Di tangannya ada kertas kecil bertuliskan, "Dia bukan arwah, dia manusia yang mati karena manusia." Polisi mengira itu bunuh diri karena depresi. Tapi teman-temannya tahu Rio tidak seperti itu. Malam berikutnya Dinda melihat sosok perempuan duduk di kursi ruang tamu kos. Rambut panjang menutupi wajahnya dan batok kelapa tergenggam di tangannya. Ia tak bisa bicara selama 2 hari. Dan Naya semakin parah, kadang menangis tanpa sebab, kadang tertawa sendiri. Sarah takut, tapi ia merasa kalau Naya pergi, sosok itu akan berpindah padanya. Mereka mencari bantuan ke dukun muda bernama Mas Harun, teman Sarah di komunitas spiritual. Setelah melihat kondisi Naya, Harun berkata, "Dia bukan kerasukan biasa. Arwah ini punya sejarah. Dia bukan jin, tapi manusia bernama Sumi. Dulu ia dipakai sebagai medium memanggil arwah dan dibunuh saat ritual gagal. Sumi suka pada yang pertama kali ia lihat saat dipanggil, dan itu Naya." Mereka melakukan ritual di kos karena sosok itu menempel kuat di kamar Naya. Harun memimpin dengan mantra khusus lilin dan tanah dari area rumah sakit Karangjati. Saat ritual dimulai, sosok Sumi muncul. Wujudnya kabur, tapi jelas perempuan.
gaun pasien robek, wajahnya dipenuhi luka terbakar, dan ia menangis sambil merangkak ke arah Naya. Naya dalam keadaan kerasukan berkata, "Kalau kamu cinta aku, biarkan aku hidup, biarkan aku bebas." Sumi menangis keras, lalu menghilang dalam asap hitam. Kamar itu menjadi dingin, lalu sunyi. Ritual selesai. Seminggu kemudian suasana kos mulai membaik, tapi Sarah masih merasa tidak tenang. Suatu malam ia menemukan sesuatu di dalam lemari Naya. Sebuah boneka kecil dari batok kelapa dengan pita merah di lehernya. Ia tidak tahu siapa yang meletakkannya. Dan sejak malam itu, setiap jam 2.30 pagi, Sarah selalu bermimpi ada yang duduk di ranjangnya, menyentuh pipinya dan berkata, "Kamu juga